Saya ucapkan salam untuk kita semua. Selamat untuk Saudara Elven, Saudari Jenny, untuk proses lamaran yang sudah berlangsung baru saja. Sukacita bagi kedua keluarga besar, bahkan ada 4 rumpun keluarga di dalamnya, yaitu keluarga besar Sira Banu, keluarga besar Pian Talotule. Dan semakin bertambahlah sukacita itu karena di waktu ini kedua saudara-saudara kita ini bersama dengan keluarga besar hendak mengukuhkan pertunangan atau peminangan ini di hadapan Tuhan. Karena saya pikir tidak ada alasan lain. Kami percaya bahwa ini semua bisa berlangsung karena pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, pertunangan atau tunangan atau kata dasar tunang dalam Kamus Bahasa Indonesia itu mendefinisikan arti kata tunang ini sebagai bersepakat di hadapan orang banyak. Bersepakat ini berarti kita ambil satu komitmen, kita sepakat untuk apa? Sepakat bahwa kalau tiba atau nanti tiba waktunya dia akan menjadi suami atau istriku. Dan ini komitmen dari kedua saudara, yaitu saudara Elven dan juga saudari Jerry. Sebagai hamba Tuhan saya berharap bahwa kita tidak hanya memandang pertunangan ini hanya sekedar persepakatan antara kakak saudara Elven dan juga saudari Jerry, tetapi lebih daripada itu. Bukan hanya sekedar persepakatan antara keluarga Pian dan juga keluarga Sira, tapi lebih daripada itu. Kita percaya bahwa ini harus ada kesepakatan. Kita bersepakat dengan Tuhan. Ada amin. Kita sepakat dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar sore hari ini kita lihat bahwa ini kesepakatan antara dua keluarga besar Sira dan juga keluarga besar Pian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam Kejadian 2 ayat 20 sampai 23. Di ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan di ayat 23 ini ucapan yang diucapkan oleh Adam. Saat kapan? Yaitu saat dia bertemu atau dia ketemu dengan yang namanya Hawa. Kejadian 2 ayat 23 di sana dikatakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, ini sangat menarik terkhusus buat saya sendiri. Menarik itu karena di ayat yang ke-20 dari Kejadian 2 tadi, khususnya di bagian B, di sana dikatakan bahwa Adam sudah cari-cari penolong yang sepadan, tetapi apa yang terjadi? Tidak ditemukannya. Bahkan kalau kita baca di ayat yang awal-awal dikatakan dia sudah kasih nama buat ternak ini. Ini apa, ini sapi, ini kambing. Dia kasih nama tumbuhan. Tetapi di ending, di akhirnya dikatakan bahwa tapi dia tidak ketemu teman yang sepadan dengan dia. Kenapa saudara? Ya jelas karena di ayat yang ke-20 di sana Hawa belum diciptakan. Hawa baru ada di ayat yang ke-22. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin selama ini saudara Elven sudah mencari ke sana, mutar sini sana. Saya tidak tahu seperti apa petualangannya keliling sampai di mana, tapi tidak ketemu. Tapi pada sore hari dia bisa ketemu dengan teman hidupnya, tulang rusuknya, kata firman Tuhan. Ini bukan hal yang mudah. Mungkin dia akan bertanya-tanya, kapan saya bisa ketemu? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa setelah segala sesuatu yang dipersiapkan oleh Tuhan, tepat pada waktunya kita akan berkata, inilah dia orangnya. Adam berkata bahwa ini dia orang, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Saat ini Elven bisa berkata seperti itu, ini dia.
Orang yang ada di samping saya ini adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita hari ini melalui firman Tuhan ini untuk kita dasarkan sukacita kita pada sore hari ini melalui firman Tuhan ini dalam dua hal. Yaitu yang pertama, kita percaya bahwa firman Tuhan ini, melalui firman Tuhan kita percaya bahwa inilah waktunya. Inilah waktunya. Elvan bisa berkata bahwa inilah waktunya Tuhan menyediakan teman yang berasal dari tulangku dan berasal dari dagingku. Saudara Elvan, saudara Jenny harus bersyukur karena inilah waktunya. Inilah orang yang disediakan Tuhan bagi saudara Elvan dan juga bagi saudara Jenny. Kadang-kadang kita jadi lucu kalau kita ingat kapan kita pertama kali jatuh cinta. Bapak Ibu, dahulu mungkin kapan kita bisa ingat kembali kapan pertama kali kita merasa jatuh cinta. Di SD, di SMP, atau di SMA, atau di kuliah, atau bahkan mungkin kerja. Tapi ternyata apa yang terjadi? Bukan dia orangnya. Saya lihat bapak-bapak ada yang mulai ingat kembali dan senyum-senyum, tapi cukup senyum saja, jangan coba-coba buka mulut, karena berarti tidak pulang ke rumah. Saya ingat ketika saya pun 15 tahun yang lalu, saya bertemu dengan mantan pacar saya. Sore hari seperti ini, saya berpikir saya sudah 30 tahun. Saya keliling ke sini ke sana, saya asik dengan kerja. Tapi tidak ada teman saya. Kalau saya mau pikir, waktu itu puji Tuhan saya dikasih rumah juga. Saya punya motor juga, saya bisa merasa tenang. Kalau Bapak Ibu, kalau kita di tanah rantau, kita sudah punya rumah, punya motor, bahkan semua sudah rasa enak, rasanya aman. Bahkan kita tidak ingat lagi teman hidup. Saya kaget-kaget, saya sudah 30 tahun waktu itu. Saya berpikir, kapan saya bisa ketemu dengan teman hidup saya, Pak, sehingga saya bisa katakan ini dia orangnya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya bukan tipe orang yang romantis, dan saya tidak biasa katakan saya bawa bunga dan katakan bahwa ini saya cinta, kalau saya tidak biasa seperti itu. Dan saya ingat pas saya jemput mantan pacar saya, sekarang sudah jadi istri saya jemput, dan sebelumnya saya berdoa, kebetulan teman pemuda kami sama-sama melayani, saya jemput dan kami tiba di suatu tempat. Saya berpikir ini waktunya untuk saya bisa katakan bahwa kau teman hidup saya. Saya bilang kita berhenti. Dia bingung juga kenapa berhenti. Dia bilang kenapa berhenti? Saya bilang ya berhenti. Dan saat itu saya katakan, kaulah orang, engkau teman hidup saya, kau orang yang disediakan Tuhan buat saya. Saya berpikir, saat itu saya tidak berpikir lagi apa dia tolak saya atau tidak. Tapi ternyata puji Tuhan dia terima saya, dan kami sudah 15 tahun berumah tangga. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bertemu dengan orang yang memang disediakan Tuhan untuk kita, tepat pada waktunya, itu kalau kita sadar bahwa ternyata rahasia Tuhan ini sungguh luar biasa. Tidak kebetulan Saudara Elvan jauh-jauh dari Taklale bisa ketemu dengan teman hidupnya ada di Kuan Hiu. Siapa yang bisa menyangka itu sampai terjadi seperti itu? Di Taklale juga banyak. Saudara Jenny juga di sini juga banyak, atau di desa tetangga dekat ke sini juga banyak. Tapi Tuhan menyatakan rahasianya sore hari ini, bahwa walaupun jauh-jauh dari Taklale bisa bertemu di tempat ini. Ini rahasia Tuhan yang manusia tidak akan pernah mengerti apa yang dirancangkan Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 di sana dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Di bagian B dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya benar, manusia tidak akan pernah tahu. Kadang kita bertanya-tanya kok dia. Tapi itu yang berikan Tuhan, itu yang dirancangkan Tuhan. Dan kita percaya bahwa sore hari ini kita percaya dan sepakat bahwa anak-anak kita, adik-adik kita
yang ada di sebelah kita, di depan mata kita ini, mereka sudah tepat pada waktunya. Dan mereka bisa katakan, ini adalah orangnya. Inilah orangnya yang disediakan oleh Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang bisa kita dapatkan daripada firman Tuhan sore hari ini, yaitu proses peminangan ini atau pertunangan ini merupakan awal dari kebahagiaan kita bersama. Ini awal dari kebahagiaan kita bersama. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertunangan ini adalah awal dari kebahagiaan bersama sampai selama-lamanya, hingga pernikahan, dan bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, mautlah yang memisahkan. Saya berpikir bahwa tidak mungkin kita merancangkan hari ini berkumpul seperti ini dan bahagia hari ini saja, biarkan besok sudah selesai. Tidak. Kita berharap dan kita berdoa bahwa kebahagiaan pada sore hari ini, kita mau supaya Tuhan membuatnya menjadi kebahagiaan sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan. Nah, dalam sebuah pertunangan atau pemenangan, kita tidak hanya berbicara tentang kebahagiaan satu orang saja. Saudara Elvan tidak berpikir bahwa yang penting saya bahagia, atau saudara Jenny juga berpikir bahwa yang penting saya bahagia. Tidak. Pertunangan pada sore hari ini adalah kebahagiaan yang kita inginkan, adalah kebahagiaan bersama. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, beda kalau kita pacaran. Masa pacaran ini kita katakan bahwa yang penting saya bahagia, si dia senang, saya juga senang, saya bahagia. Tidak. Saya bahagia, terserah keluarga Pian mau susah di situ, terserah. Saya bahagia, yang penting saya bahagia, terserah keluarga Sira mau susah di situ, terserah. Tidak. Ini yang namanya cinta egois. Kasih egois, memikirkan diri sendiri. Dan ini hanya terjadi ketika pacaran. Minta maaf kalau pacaran itu semuanya indah-indah. Ada yang katakan minta maaf kotoran kucing rasa coklat. Itu hanya masa pacaran. Tapi ketika sudah ada kesepakatan dalam pertunangan ini, itu harus dibuang jauh-jauh. Pertunangan bukanlah seperti itu. Bukanlah cinta yang egois, cinta yang hanya memikirkan diri sendiri, tetapi lebih daripada itu, cinta yang memikirkan kebahagiaan keempat keluarga, rumpun keluarga di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita percaya dan kita sepakat bahwa Tuhan sudah mempersatukan kedua anak kekasih kita, Saudara Elven dan juga Saudara J, dengan tujuan bahwa mereka bersepakat dan komitmen bahwa inilah orangnya. Dan ini merupakan awal dari kebahagiaan. Kebahagiaan siapa itu? Kebahagiaan keluarga besar Pian, keluarga besar Talotula, keluarga besar Sira, keluarga besar Banu, dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Di akhir dari firman Tuhan ini, atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama keluarga besar GKPB MDC Karisi, kami mengucapkan selamat mempersiapkan diri untuk Saudara Elven dan juga Saudara Jerry. Nanti tepat pada waktunya, yaitu esok hari, masuk dalam lembaran kehidupan yang baru, bahkan yang sudah dimulai dan dipersiapkan sejak hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.